Aku sekalian nyari-nyari ini yuk, nyari link ke Kalimantan Barat. Kan aku Banyulan dulu, aku dekat sama Banyulan berarti. Banyulan tuh mantap banget. Oke, halo, halo. Terdengar suara saya? Bisa Bu, terdengar Bu. Oke, jelas ya. Oke, ini baru ada 10 mahasiswa. Oke, ini sudah jam 13.30 ya. Kita mulai saja ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum sempat hadir VCon bisa mengakses rekamannya ya setelah ini. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Oke, hari ini adalah VCon sinkron yang pertama. Jadi hari ini itu ada dua sesi, yaitu sinkron pertama yang akan kita bahas terkait dengan kontrak kuliah dan materi di sesi pertama. Setelah itu langsung lanjut di sinkron kedua yang akan kita bahas adalah materi di sesi kedua ya. Oke, saya izin share screen dulu untuk kontrak perkuliahannya. Oke, ini ya. Oke, di sini ini sudah muncul ya. Ya Bu, sudah muncul Bu. Oke. Oke, ini ada RPS ya, rencana pembelajaran semester dalam 16 minggu ini di mata kuliah Sistem Basis Data di semester kedua. Perkenalkan nama saya Cira Madonna Hasoltin, Eskom Mkom, akan mengampu di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, ini ada rencana pembelajaran semesternya dengan beban SKS mata kuliah ini adalah 3 ya, cukup besar, 3 SKS. Oke, di sini inti dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu dapat membuat sebuah rancangan sistem ya, rancangan sistem terkait dengan normalisasi data sampai model entity relationship ya. Nah, di sini ada 15 materi 15 materi ya, berarti 8 minggu ke-8 itu UTS, yang ke-16 itu UAS. Nah, nanti ada tugas satu, jadi dalam mata kuliah ini tugasnya diberikan satu aja, kisaran ada di minggu ke-5 atau ke-6 ya. Ini nanti ada di tugas satu. Ya.
tugas 1 sebelum UTS. Oke, untuk kewajiban akademiknya, jadi semua aktivitas mahasiswa, aktivitas perkuliahan mahasiswa itu dibagi menjadi dua, yaitu asinkron dan sinkron. Asinkron itu yaitu view, download modul, kerjakan kuis setiap minggunya, dan aktif diskusi atau forum. Nah, aktivitas asinkron ini boleh dilakukan salah satunya, ya. Misalnya kalian asinkronnya hanya mengerjakan kuis aja, masih saya anggap hadir. Atau saya hanya mendownload modul aja, Bu, gitu. Ini masih saya anggap hadir. Nah, lebih bagus lagi semuanya dilaksanakan, ya. Nah, ini untuk asinkronnya. Asinkron itu kan dikerjakan dari rentan per sesinya Rabu sampai Minggu. Nah, lalu untuk sinkron, sinkron ini adalah yang sedang kita lakukan ya, berarti video conference, sinkron itu pembelajaran secara langsung ya, tatap maya. Nah, ini tidak wajib oleh mahasiswa, tapi mahasiswa bisa mengakses video rekamannya. Nah, semua aktivitas ini dikonversi dalam bentuk satuan sistem kredit semester atau SKS. Jadi 3 SKS ini meliputi aktivitas asinkron ini. Ini ya. Oke, nah ini ada perbedaan antara sinkron learning dan asinkron yang tadi ya. Kalau asinkron ya berarti aktivitas di LMS-nya. Nah, untuk asinkron video conference berarti dilaksanakan minimal 7 kali. Berarti satu semester itu 7 kali ya. Nah, hari ini berarti ada 2. Ya, 2 kali video conference. Nah, berarti sisanya 5 video conference lagi ya. Dan juga untuk jadwal ini sinkron dengan jadwal yang ada di LMS. Berarti hari Rabu jam 1:30 ya. Gitu. Oke, untuk kewajiban akademiknya ini sudah jelas ya. Dimulai dari Rabu sampai Minggu per sesinya. Nah, jadi jangan kalian misalnya ini kita kan sudah di minggu ketiga ya. Nah, kalian masih mengakses sesi pertama. Nah, sedangkan dosen sudah merekap presensinya. Nah, itu berarti tidak dihitung ya. Karena dihitung itu di persesinya Rabu sampai Minggu. Oke. Ini hak akademik, ini sama ya. Dari modul aktivitas asinkron, kalau mengerjakan ini berarti dapat presensi kehadiran. Nah, ini juga selama kalian sudah melakukan asinkron setiap sesinya, itu pasti terdata oleh sistem. Ya, jadi jangan khawatir ya selama kalian melakukan aktivitas kewajiban dengan semestinya pasti presensi itu sudah hadir ya. Oke. Nah, ini ya komponen 1 SKS tadi ini sudah ya tatap muka online ada waktunya 50 menit per SKS ya. Berarti ini ya 50 menit, asinkron 50 menit. Kayak ini belajar mandirinya silahkan disesuaikan. Misalnya ada modul, kalian belajar membaca modulnya berapa menit ya. Nah, ini untuk mata kuliah ini ada tugas 1 ya, tugas 1 berarti ini aja ya yang saya lingkari ya. Mengerjakan tugas 1. Nah, lalu ada mengerjakan kuis mingguan ya. Kuis mingguan juga termasuk parameter asinkron. Nah, ini untuk bobot penilaian. Kayak bobot penilaian ini ada 4 komponen penilaian yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu presensi. Presensi tadi ya, yang meliputi dengan aktivitas asinkron dan sinkron ya, bobotnya lebih besar nih, 30%. Jadi tidak apa-apa kalau kalian kuisnya di bawah 50, tapi ini tercatat hadir, berarti 30% ini sudah dapat. Lalu ada tugas terstruktur tadi ya, yaitu tugas 1 nanti ada di minggu ke-5 atau ke-6 bobotnya 20%. Lalu ada UTS di minggu ke-8
UAS di minggu ke-16 ya. Jadi pastikan 4 komponen penilaian ini dipenuhi, dikumpulkan. Jadi ya setidaknya A ini sudah dicapai ya. Oke. Oke, untuk kunci keberhasilan dalam dalam perkuliahan yaitu alokasi waktu belajar online di LMS. Jadi kan di sini kebanyakan mahasiswa bekerja ya, jadi pasti harus bisa memanajemen waktu antara bekerja dan kuliah ya. Oke, lalu rajin dalam konsultasi dengan PA-nya jika ada kendala. Nah, ini untuk bobot penilaian di si akad, jadi semua komponen penilaian itu akan muncul di si akad, ngeceknya di si akad ya. Jadi nilai itu ada di sini di semua ya. Jadi grade-nya itu apakah A, B atau A, B, C, D, E ya di sini. Oke, ini untuk sekian untuk kontrak perkuliahannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Izin Bu, Oke, silahkan. sebenarnya sistemnya masih sama kan Bu kayak semester sebelumnya kan Bu? Iya, sama aja. Cuman supaya lebih Gitu, Bu. jelas ya, Iya Bu. gitu. Satu lagi Bu, untuk tugas ke depannya itu bakal ada kerja kelompok nggak kayak kelas-kelas Ibu sebelumnya? Tidak ada ya. Jadi ini kan tugasnya satu nih. Ya udah, berarti individu aja. Kasih Ibu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Izin Bu. Iya. Bu, itu ada perwakilan dari kelas 204 mau nanyain, pastikan aja sih Bu. Nggak masuk di yang tadi, cuman sekalian saya tanyakan. Itu Ibu ngisi di kelas berapa aja Bu ya sistem basis data? Kelas 201 sama 205. Cuman kemarin bilangnya 204 juga pernah Vicon sama Ibu, begitu Wah, ditanyakan sama. di LMS-nya coba dicek ada nama saya nggak? Sekarang udah berubah Bu, katanya Bu Kurnia kalau nggak salah. Oh, Kurnia. Oh ya udah, ikutin aja, disesuai di LMS aja ya. Kalau di LMS-nya ada nama Berarti saya, berarti nama saya. Tapi kalau saya cek nih ya saya cek mana ya? Ini gimana ya? Sebentar. oke Bu, ditunggu. Ini ya, 201 dan 205. Ya, cek aja di LMS ada nama dosennya kok. Oke Bu, saya sampaikan ke mereka Bu. Karena ditanyain kok 201 ada Vicon kok kita ndak ada di beranda LMS kita. Ditanyain Oh, begitu. nah Saya itu bilang saya tergantung pastikan dulu. dosennya. Tergantung dosennya apakah akan melakukan Vicon di minggu ini atau minggu depan gitu kan ya. Yang dia tanyain itu dosennya Bu siapa? Karena kemarin sebelumnya katanya sama Bu Cian mereka. Wah, nggak ada tuh dari awal nggak ada. Ya makanya tuh saya mau kasih tahu ke mereka Bu. Kalau Bu Cian tuh ngisi 201 sama 205. Oke, Oke Bu, makasih. ya silahkan ada lagi.
Oke, kita lanjut ke materinya ya. Oke, ini kan sudah ada video pembelajarannya ya, tapi kita ulas lagi supaya lebih jelas. Untuk sesi pertama itu outline-nya ini ya, ada basis data, informasi, sistem basis data, sampai lemari arsip versus basis data. Nah ini ya, ada lagi ya, hierarki sampai kerugian, keuntungan dan kerugian. Oke, di sini ada istilah definisi basis data dulu ya. Jadi ada data, basis data, dan DBMS. Nah, data itu kan dari dunia nyata nih, ya bisa berupa manusia. Manusia itu misalnya pegawai, mahasiswa, pembeli, penjual, gitu ya. Lalu ada barang, ada hewan, ada peristiwa. Nah, ini juga dikatakan sebagai data, ya. Data juga, nah data yang ini nih, ini akan direkam atau dikonversi dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Ya, jadi dari data mentah lalu kita normalisasi, jadi hasilnya menjadi data yang bisa dibaca oleh komputer. Gitu ya. Nah, lalu ada istilah lagi yang namanya basis data, ya, base. Nah, basis data itu berarti kumpulan data-data. Nah, kalau di realnya berarti kumpulan tabel-tabel nih. Jadi ada tabel banyak nih di sini. Ada tabel database nih. Database. Nah, ini yang saling terhubung. Nah, ini yang dikatakan basis data. Ya. Lalu ada DBMS. Nah, DBMS itu adalah software yang bisa mengelola semua basis data. Jadi data itu, semua data itu diolah di dalam DBMS. Ya. Gitu. Nah, lalu ada informasi. Nah, informasi berarti outputnya. Gitu kan. Jadi kan kalau di sistem itu kan ada input, proses, output ya. Nah, data itu kan berarti apa? Data yang masuk itu sebagai apa? Halo, 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 halo. Input, Bu, input. Data. Data itu sebagai input. Ya kan? Proses itu apa? Nanti kan diproses ya. Proses di apa? Misalnya prosesnya di DBMS-nya. Lalu output. Nah, outputnya berupa informasi. Oke, ini ada pengertian sistem basis data ya. Sistem basis data itu, oke, ini menurut James Martin berarti basis data itu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa tanpa adanya redundansi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, data yang bagus itu tidak boleh ada tumpukan data yang sama. Jadi nggak boleh nih ada perulangan data. Ya. Nah, untuk sistem basis data terdiri dari basis data dan DBMS. Jadi misalnya seperti ini. Ilustrasinya ada user menginputkan sesuatu di database aplikasi. Misalnya aplikasi apa nih misalnya? Oke, misalnya nih kasir menginputkan data penjualan di database penjualan, gitu kan ya? Database penjualan. Nah, hasil dari database itu diolah oleh DBMS.
Nah, di sini bagian mengolah database-nya. Di sini ya. Gitu. Nah, setelah itu di sini hasilnya adalah database yang sudah dinormalisasi. Gitu ya. Nah, ini seperti ini ada sistem basis data. Oke, seiring berjalannya waktu lambat laun sistem pemrosesan mulai ditinggalkan karena masih bersifat manual. Contohnya apa nih bersifat manual? Halo, halo? Pakai kertas, Bu, dicatat manual. Nah, masih pakai arsip ya, Ya, betul. pakai kertas-kertas, diarsip, ditaruh, disimpan di rak, gitu ya. Disimpan di rak berarti kan otomatis kalau semakin lama kan makin bertumpuk kan ya. Ya, betul, Bu. Nah, itu berarti kalau kita ingin mencari, lalu ingin menambahkan, mengupdate, berarti kan susah ya. Berarti sudah mulai ditinggalkan. Nah, sekarang sudah ada pengembangan sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data. Nah, misalnya di sini ada, dulu ini, halo, halo? Ya, Bu. Masih Kedengaran, Bu. tersambung nggak? Masih. Ini Masih ya? di screen-nya sistem basis data, Bu. Oke, oke. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ini apa nih? Mahasiswa mata kuliah. Oke, ini misalnya ada data nih, data mahasiswa ya, data mahasiswa yang isinya adalah NIM atau NPM, nama, alamat dan tanggal lahir ya. Nah, data itu di sini. Nah, setelah itu ada data lagi yaitu data mata kuliah yang isinya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS. Nah, ada di sini. Nah, di dua database ini ya diintegrasikan ke dalam bentuk program aplikasi mahasiswa, program aplikasi mata kuliah. Nah, keduanya itu diolah di dalam DBMS-nya. Ya, DBMS itu contoh software untuk mengolah basis data apa sih? Apa misalnya? Microsoft Access, Microsoft MySQL. MySQL ya. Misalnya MySQL. Atau apa lagi nih yang sederhana? Microsoft apa? Access, Bu. Microsoft Access. Akses. Nah, ini untuk software untuk mengolah database. Ya. Nah, setelah kita olah berarti menjadi basis data universitas. Nah, isi dari basis data universitas itu apa aja? Apa aja sih nih isinya? Apa? Isi dari basis data. Itu kumpulan antara data mahasiswa sama data mata kuliah, Bu. Oke, betul ya. Setelah database itu diolah melalui DBMS-nya, nanti akan muncul basis data universitas, di mana terdapat kumpulan database mahasiswa dan kumpulan database mata kuliah. Gitu ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Halo? Ini masih konsep sistem basis data nih. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang ada perbedaan antara data dan informasi. Nah, gambar ini maksudnya apa sih? Nah, Itu cara misalnya, mendapatkan, ya, apa namanya,
query itu kan yang diketikkan itu Bu ya, untuk dapatkan datanya di sistem, Oke. atau salah? Oke, query itu adalah bahasa pemrograman untuk pemrosesan database. Ya, misalnya query-nya SQL. Ya. SQL itu apa S-nya? Sistem bukan Bu? Query, sistem query language, ya. Ya, sistem query language. Nah, ini ya. Jadi ada bentar. Oke, misalnya di sini ada 3 user nih. Kita fokus di sini ya. Ada 3 user yang menginputkan query, ya, menginputkan bahasa pemrograman untuk mengolah database. Ya, ini sama ini aja nih. Ya, masuk ke sini berarti kan masuk ke basis datanya. Nah, dari basis data itu nanti outputnya apa? Query plus data. Ya, query plus data itu sebagai output dari basis datanya. Ya, ini kan panahnya keluar nih, berarti kan output. Ya, gitu. Nah, selanjutnya, jika semuanya itu kita olah ke dalam MySQL-nya, nanti kita akan dapatkan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Ya, jadi dalam SQL itu kita bisa memanipulasi data, di antaranya adalah mengupdate data, hapus data, terus apa lagi? Ada fitur searching data, terus apa lagi nih? Relasi, Bu. Ya, kita lakukan relasi data. Oke, ini ada Yellow Page ya. Yellow Page itu buku daftar telepon ya. Kenapa? Ada apa hubungannya antara Yellow Page dengan sistem basis data? Kalau kalian lihat nih, buku kuning ini kan dia udah cukup. Dia itu kan kumpulan data. Ya, ada nama, nomor telepon, alamat. Nah, itu tuh kumpulan data, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk sederhana manual, jadi belum diakses oleh sistem. Ya, jadi ini Yellow Page lah contoh nyata basis datanya, gitu ya. Oke, lanjut ke representasi data. Oke, data itu apa aja sih tadi? Kalau kita lihat ada mahasiswa dosen, ini termasuk data apa? Halo. Ya Bu, halo. Data apa? Ada mahasiswa, ada dosen, itu data apa? Data manusia. Data manusia. Bentar. Benar. Data manusia ya. Oke, data manusia berarti ada data mahasiswa dan data dosen. Mahasiswa itu apa aja sih isinya? Coba ini siapa nih? Arwan. Ya Bu. Nama. Kalau di si akad datanya apa aja kira-kira tabelnya? Si akad anu Kak Bu, presensi Kak Bu. Nama, identitasnya apa? Nama. Ya. Nama, NIM, NPM, terus NIM. Ya. Apa lagi? Jurusan. Terus Ya banyak ya. Nah, itu prodi. Ya, banyak. Data di mahasiswa itu berarti kan bisa digunakan di sistem si akad. Nah, ini juga sama nih. Misalnya kita akan membuat sistem nih. Membuat sistem berarti butuh data nih. Data mahasiswa kira-kira nih. Misalnya yang pasti akan ada sebagai atribut di mahasiswa itu kan nama, NIM, jurusan, atau apalagi misalnya nomor telepon, terus alamat. Nah, itu boleh ya.
Kayak untuk data di sistem basis data itu, di sini kita artikan di sebuah tabel. Tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, recordnya atau atributnya adalah nama, NPM, dan jurusan. Lalu ada dosen. Dosen juga atributnya apa? Nama, misalnya nomor induk dosen. Ya, lalu apa misalnya? Mata kuliah yang diampu. Itu bisa ya. Ini bisa Mata dijadikan Mata kuliah yang itu. 1 tabel, 2 tabel. Gitu ya. Oke, lalu di setiap data juga kita harus tentukan nih, ada primary key-nya. Kira-kira apa di sini? Misalnya ini saya tanya siapa? Iya. Khoirum Putra. Ada di sini, halo? Nggak ada. Bambang Marwoto? Halo Bu, saya Buta Bu. Oh, ada. Oke. Maaf, Bu. Saya tanya ya, NPM Mas Khoirum apakah ada yang sama di teman yang lain? Nggak ada Bu. NPM-nya belakangnya kan 185, apakah ada yang sama semua? NIM kalian? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nah, ini yang dimaksud unik. Unik itu NIM, berarti di sini sebagai primary key. Karena bersifat unik. Jadi sampai ada mahasiswa ke angkatan ke-100 pun, NIM Mas Khoirun tidak akan ada yang memakainya. Ini berlaku juga dengan NIK, nomor induk, apa KTP itu apa? NIK NIK ya. Induk kependudukan Bu. Nah, nomor induk kependudukan nggak ada yang sama kan di setiap manusia kan. Nah, itu dimaksud primary key-nya. Gitu ya. Nah, lalu juga ada dosen. Dosen juga kalau primary key nomor induk dosen. NIDN, nomor induk dosen nasional. Bu. Mau nanya Bu. Ya. Kalau sidik jari itu termasuk primary key juga ya Bu? Primary key, aduh itu terkait keamanan sih. Oh ya. Kita bicara data dulu nih. Oh ya. Kita bicara data dulu. Ya. Bu, siap Bu. Oke. Paham ya terkait primary key? Bu, paham. Paham ya, gampang ini mah. Kayak ini ada perbedaan antara lemari arsip versus basis data. Coba apa bedanya nih di sini? Secara apa nih? Secara konsep itu sama aja ya. Tapi kalau dilihat itu beda. Gitu kan? Nah, lemari arsip di sebuah ruang berarti kita bayangkan ada lemari yang berisi loker-loker, isinya adalah tumpukan berkas. Gitu kan ya? Ya, betul Bu. Nah, tumpukan berkasnya itu apa aja? Ada lembaran mata kuliah, lembaran mahasiswa, lembaran dosen, dan nilai. Nah, ini yang lemari arsip. Nah, beda dengan basis data di sebuah hard disk. Berarti kan ini ya, simbol penyimpanan data kan seperti ini ya. Hard disk, basis data, nilai, mahasiswa. Nah, dari bentuk arsip ini, kita konversi dalam bentuk digital. Berarti apa? Dari kertas nih, kertas-kertas, kita konversi dalam bentuk tabel. Ya. Jadi ini jadi tabel dosen. Kertas nilai jadi tabel nilai. Kertas mata kuliah jadi tabel mata kuliah. Kertas mahasiswa menjadi tabel mahasiswa. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Saya Bu. Kenapa? Saya Bu bingung Bu. Kenapa bingungnya? Karena tadi masih di motor, ini baru ngelihat lagi Bu. Nah ini kan itu kan ada anak panahnya itu Bu, dari mata kuliah, tabel mahasiswa ke satu tujuan tuh tabel nilai. Itu maksudnya gimana Bu? Yang mana? Yang di hard disk. Hard disk itu kan ada tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel mahasiswa sama nilai kan. Oke. Jadi semua kumpulan tabel ini
Ya, kumpulan tabel itu namanya apa? Kumpulan tabel namanya basis data, Bu. Basis Ya, Bu, itu. database data. ya. Database itu Ya, adalah Bu. kumpulan dari data-data tabel. Nah, ini kan di penyimpanannya di dalam basis data nilai mahasiswa. Ini sebagai keterangan aja. Oh, di dalam hard disk itu isinya tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel nilai. Gitu ya? Bukan ada arti khususnya itu, Bu. Tanda panahnya itu nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Oh, kirain tuh kayak sub datanya gitu, Bu. Enggak. Ini kan nggak ada proses. Oke, Bu. Ya. Oke, ini ada hierarki data. Hierarki itu berarti kan ada turunan ya. Nah, seperti ini. Jadi database, ya database tadi kan kumpulan dari beberapa tabel. Nah, kalau kita lebih rinci lagi di dalam database itu, ada file, berkas, atau tabel. Gitu ya. Nah, di dalam tabel itu ada ini ya, rekaman, record, atau baris. Ini istilahnya sama aja. Ya, rekaman atau record atau baris. Kalau bingung misalnya ini tabel. Tabel tuh biasanya ada apa sih? Paling atas tuh apa? Bentuk tabel gimana? Gini kan ya, gini. Ada title, Bu. Gini. Gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, yang ini tuh apa? Title-nya, Bu. Ini adalah rekaman, record, atau baris. Nah, barisnya. Oke, sekarang lihat lagi di dalam. Oke, di dalam tabel itu ada apa aja? Ada data. Ada data, field, atribut. Nah, ini berarti terkait dengan data-datanya semua di sini nih. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini struktur tabel. Kira-kira ini nama tabel apa nih? Ada atribut nomor, atribut NPM, atribut nama. Tabel apa kira-kira? Mahasiswa. Tabel Bu. Mahasiswa. Berapa atribut? Coba kalau saya tanya, berapa atribut? 2. Ada 2. Berapa field? Ada 3. Kalau nomornya nggak ikut. Nomor, NPM, nama. Record atau baris ada 3. Ini sampai ke N. Ya, setiap field mempunyai tipe data sama atau berbeda dari field yang lainnya. Oke, kira-kira nih, field NPM, tipe datanya apa? NPM kalian Integer, Bu. NPM Number kalian atau integer? Semua kan ya? Number atau integer, Bu. Oke, berarti tipe datanya integer. Kalau tipe data nama apa? Tipe data nama bisa pakai string, Bu. Ya, apa namanya? Namanya maksudnya gimana, Bu? Misalnya varchar. Oh iya, varchar ya, Bu. Iya, varchar. Varchar, aduh susah saya. Varchar. Atau apa? Teks boleh ya? Teks, tipe Bu, data iya, Bu. teks. Nah, berarti yang tulisan di bawah itu benar ya? Setiap field mempunyai tipe data yang sama atau berbeda dari field yang lainnya. Oke, dari struktur tabel ini sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Widih. Nah, kita bicara objek.
objek nyata, lalu kita kita ubah dalam bentuk tabel. Di sini ada objek apa? Sepatu. Sneaker, Bu. Objek sepatu. Sneaker. Oke. Kira-kira langsung kita tentukan atributnya, atribut atau field-nya. Atribut atau field. Kira-kira apa? Misalnya merek, jenis, bahan, ukuran, warna, dan harga. Harga. Boleh nggak saya cuman nggak detail langsung merek ke harga, boleh nggak sih? Nggak boleh, Bu. Tapi itu sesuai kebutuhan sih, Bu. Sesuai kebutuhan kan ya. Tidak ada aturan Iya, Bu. kita membuat tabel itu harus lebih detail, harus ada atribut ini, nggak boleh kan? Nggak bisa gitu kan? Bebas, Gitu ya, Bu. bebas ya. Tapi yang penting informasinya tersampaikan. Bisa lebih. Oke, sekarang ada buat tabel dalam basis data. Berarti ada berapa record? Ada berapa baris di sini? 5 baris sih, Bu. Ada 5 baris. Atributnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut atau field. Oke, objek seringkali dinamakan sebagai entity atau entitas. Ya. Misalnya entitas sepatu. Kelompok data yang merepresentasikan objek tersebut dinamakan atribut. Gitu ya. Berarti ini kelompok data nih. Berarti atribut. Oke, kira-kira nih. Kalian ada objek apa? Manusia, Bu. Jangan, manusia udah sering. Apa, Bu? Tetangga, Bu. Apa? Misalnya Motor, objek kendaraan. Motor, Bu. Oke, objek motor. Kira-kira atributnya apa? Merek, Bu. Merek. Terus apa? Harga. Harga, merek, harga. Ayo, Jenis motor, transmisi. merek, harga. Jenis transmisinya, Bu. Warna, Bu, warna. Roda. Rodanya Bentar. emang 2 ya. Kalau atribut roda, kira-kira isi data roda itu apa? Velg, Bu. Merek, Bu. Ukurannya, Bu. Roda Velgnya babet lingkaran. atau besi, Bu. Ukuran bannya maksudnya, Bu. Ukuran bannya, oke, bisa. Ya, Berarti lingkarannya itu. harus detail ya. Gitu ya. Iya, detail sekali. Harganya, Bu. Jadi dari dunia nyata kita buat tabelnya. Gitu ya, dari objek yang bisa kita lihat, kita konversi dalam bentuk tabel. Gitu ya intinya ya. Oke, ini ada komponen basis data. Apa nih? Komponen basis data, berarti di dalam basis data itu ada berapa tabel? Banyak, Bu. Ada sampai tabel N ya. Oke, berarti ada 2 basis data. Oke, dan semua tabel ini diolah oleh DBMS. Berarti semua tabel ini sudah bisa diolah nih, ya. Nah, berarti di sini ada 3 user, misalnya 3 user ini mengolah data X, lalu user yang kedua mengolah tabel L, lalu yang ini yang lain-lainnya. Seperti itu ya. Oke, dilihat keterangannya, komponen basis data itu harus ada perangkat kerasnya. Hardware-nya apa kira-kira nih? Laptop, Bu. Laptop, hard disk, kan gitu. Sistem operasinya apa? Misalnya Windows, Linux ya. Nah, lalu harus ada basis data, ada sistemnya untuk mengelola basis data. Lalu ada usernya, ini user. Lalu aplikasi perangkat lain ini bersifat opsional. Bu, tanya, Bu, itu maksudnya bedanya sama yang poin 4 sama 6 apa?
Yang mana? Yang 4 sama 6 bedanya di mana? Kalau keduanya itu sama basis aplikasi gitu. Iya, kalau ini kan sistem yang mendukung. Ini misalnya kan kalau bikin sistem, ya, sistem informasi akademik, berarti kan ini itu nama sistemnya kan. Nah, diolah database-nya di apa? Misalnya menggunakan MySQL atau PostgreSQL, berarti ada 2. Jadi ada sistem untuk mengolah semua aktivitas aplikasi semuanya, lalu ada untuk mengolah database-nya. Seperti itu. Kebayang nggak? Oke, Bu, kebayang. Misalnya kalau yang 4, gini kalau nih, yang 6-nya, Bu? si akad nih. Si akad itu kan sistemnya. Nah, pengelola basis datanya apa di si akad kira-kira? Gitu ya. Jadi ada DBMS khusus. Nah, untuk yang ke-6 berarti misalnya ya misalnya kurang aplikasi penunjang lah, aplikasi penunjang untuk mengaplikasikan basis datanya. Oh, sebagai support-nya aja ya, Bu? Support aja, support. Oke, Bu. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh aplikasi dengan basis data. Oke, ini nah berarti data yang diinputkan itu di mana? Data baru yang masuk itu ada di mana? Ada di sini kan, user menginputkan di sini. Gitu ya. Nah, ini juga login page dengan basis data. Login di Twitter berarti kan butuh data kita nih, data nomor handphone, email, username, dan password. Ya, kalau kita dibikin tabel apa nih? Tabel kalau ini kita ubah ke tabel apa? Tabel user. Tabel usernya apa kira? User login. Misalnya apa? Biasanya Bu itu bersifat primary, biasanya bisa name, email, nomor, telepon. Ya, email lalu nama lengkap ya. Gitu. User identitas, betul ya. Kain juga sama, user identitas untuk sign up Facebook. Ya. Oke, sekarang ada pemanfaatan dengan basis data. Kalau di bidang fungsional itu kepegawaian, pergudangan, nah ini ya. Berarti semua aktivitas kepegawaian itu berarti di-record di sistem basis datanya. Ya, semuanya nih. Semuanya di bidang kelima ini. Ya, reservasi juga. Ya, berarti kita kan menginputkan tanggal berapa kita reservasi, meja berapa gitu ya. Lalu di bentuk perusahaan, misalnya perbankan, berarti kan butuh database nih, database nama pribadi, nomor rekening berapa, ya. Lalu apa misalnya? Data apa sih di sini? Apa, Bu? Report, apa tuh misalnya? Keuangan, Bu. Iya, bagian keuangan. Daily report, Bu. Daily report. Uang masuknya berapa kan gitu ya. Rumah sakit juga sama. Rumah sakit juga butuh data pasien, data dokter, ya, banyak data obat. Produsen barang juga sama. Sekolah, telekomunikasi. Oke, keuntungan basis data mengurangi redundansi data, yaitu misalnya ada data yang duplikat atau double. Nah, lalu ada integritas data, misalnya apa nih? Integritas data. Berarti kan kalau data itu sudah masuk ke dalam DBMS, berarti harus ada proses normalisasi. Nah, ini dimaksud integritas. Normalisasi data itu dari data yang belum normal menjadi normal. Tuh ya. Nah, ini integritas. Lalu menghindari
menghindari inkonsisten data. Kenapa? Tadi Bu, maksudnya itu gimana? Data yang nggak normal jadi normal itu gimana? Nah, kalau normalisasi itu, misalnya ada data banyak nih, set. Jadi semua atribut itu masuk di sini semua. Nah, kita normalkan menjadi beberapa, kita dekomposisi menjadi beberapa tabel. Ya, menjadi beberapa tabel yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel nilai. Nah, ini kita kayak defragment gitu ya, Bu? Iya, integritas data. Lalu menghindari inkonsisten data, maksudnya gimana nih? Data yang nggak konsisten. Nggak konsisten, contohnya? Data yang nggak pasti. Gimana ya? Mungkin datanya yang kurang tepat gitu, Bu? Iya. Nggak sesuai sama kebutuhan, mungkin contohnya. Ngasal sih. Lalu ada penggunaan data bersama, jadi semua user, berarti kan disesuaikan nih, user yang terhubung di sistem itu siapa aja, berarti semua user bisa mengakses semua data itu, gitu ya. Lalu ada standarisasi data, maksudnya gimana? Oke, contohnya misalnya kita akan mengolah data pasien standar. Data pembelian nih, data pembelian. Berarti kan butuh data apa? Berarti data numerik. Gitu ya. Lalu ada jaminan keamanan data. Contohnya apa? Di bagian security. Tidak bisa diubah, Bu, kalau bukan adminnya. Cuman bisa dibaca aja. Ya, yang bisa mengubah data itu adalah adminnya. Itu ya, jaminan keamanan. Lalu orang luar juga tidak bisa mengakses sembarangan. Gitu ya. Emangnya saya boleh mengakses data di kantor kalian? Gitu. Berarti ya, Bu. ada permission, apa sih namanya? Iya, permission, Bu. Iya, permission access. Permission user permission. Lalu menyeimbangkan kebutuhan data. Nah, ini kerugiannya berarti kan diperlukan hardware tambahan seperti CPU yang lebih kuat, terminal yang lebih banyak, dan alat komunikasi. Pasti juga butuh biaya yang besar ya untuk menunjang performance-nya. Terkait listrik, lalu personil yang lebih tinggi klasifikasinya, lalu biaya komunikasi. Nah, kalau ini berarti terkait SDM ya, personil yang lebih tinggi klasifikasinya. Lalu ada rawannya keberhasilan operasi, misalnya gangguan listrik dan komunikasi. Sistem kelihatan lebih kompleks, banyak aspek yang harus diperhatikan. Jadi semakin banyak sistem itu lebih jelas, berarti kan banyak nih fitur-fitur mana yang harus kita perbaiki, yang harus kita maintenance, yang harus kita update. Nah, ini perlu kita kembangkan lagi. Nah, ini termasuk beberapa kerugian. Oke, sekian untuk materi sesi pertama. Silakan jika ada pertanyaan. Yuk, kalau tidak ada kita lanjut ke sinkron kedua. Halo. Iya, Bu, lanjut, Bu. Bener nih. Bu. Iya, Bu. Ya udah. Tambuh. Paham ya, gampang ya konsepnya. Gampang, Bu, belum praktek. Iyalah. Prakteknya nanti di mata kuliah pemrograman PLSQL. Nanti kita olah data ya. Oke. Kita akhiri dulu untuk sesi pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.